Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video pembelajaran untuk kelas 9 Kurikulum Merdeka, dan kali ini kita masih ada di bab 1, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan pada manusia dan hewan. Link bisa dilihat di pojok kanan atas di akhir video atau di kolom deskripsi. Kali ini kita akan lanjut materi membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Pernahkah kalian melihat orang tua kalian menanam tanaman dari biji? Atau mungkin ketika kalian memiliki tugas menanam, apa yang bisa kalian amati dari tanaman tersebut? Baik, yang pertama akan kita bahas yaitu tentang bagaimana suatu biji itu bisa berubah menjadi tumbuhan. Banyak tumbuhan memulai fase hidupnya dari biji. Di dalam biji terdapat embrio tumbuhan yang jika dia jatuh di kondisi yang sesuai, maka biji akan mulai berkecambah menjadi tanaman. Embrio ini akan menjadi cikal bakal bagian-bagian tumbuhan seperti akar, batang, dan daun. Coba kalian perhatikan, di sini ada gambar struktur biji. Di sini bisa kita lihat yang ini ada kulit biji. Biji diselimuti oleh kulit biji yang sangat keras, sehingga dia berfungsi untuk melindungi embrio dari kekeringan. Kemudian di sini ada juga kotiledon. Embrio tumbuh menggunakan cadangan makanan yang ada di dalam kotiledon. Kemudian ada juga batang lembaga dan akar lembaga. Baik, lanjut ya. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan itu ada dua jenis. Ada pertumbuhan dan perkembangan primer, ada juga pertumbuhan dan perkembangan sekunder. Pertumbuhan dan perkembangan primer itu bertambah tingginya suatu tumbuhan. Pertumbuhan dan perkembangan primer ini berhubungan dengan sel meristem primer yang selalu aktif membelah. Sedangkan pertumbuhan dan perkembangan sekunder itu maksudnya tumbuhan bertambah lebar atau diameternya semakin membesar. Nah, pertumbuhan dan perkembangan sekunder ini terjadi karena pembelahan sel meristem sekunder. Nah, kemudian ini ada gambar letak dari jaringan meristem pada tumbuhan. Untuk meristem apikal itu yang letaknya di ujung-ujung ya, di ujung daun dan juga di ujung akar. Kemudian meristem interkalar ini terletak pada pangkal ruas batang. Sedangkan meristem lateral ini terletak pada kambium pembuluh dan kambium gabus. Lanjut kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Terkadang kita melihat tumbuhan meski jenisnya sama, tapi ada yang lebih tinggi, ada yang lebih besar, atau ada yang berbuah lebih banyak dibandingkan dengan tumbuhan yang lain. Hal itu bisa terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri tumbuhan itu sendiri, dan juga faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar tumbuhan. Faktor internal pada tumbuhan ini meliputi genetika dan hormon. Tumbuhan yang memiliki gen baik itu akan tumbuh dan berkembang lebih cepat dan berbuah lebih banyak. Sementara hormon ini merupakan zat yang berfungsi mengendalikan metabolisme tubuh. Contohnya hormon auksin, giberelin, dan sitokinin. Hormon auksin ini yang mempengaruhi pemanjangan, pembelahan, dan diferensiasi sel. Kemudian hormon giberelin ini mempengaruhi pembentukan biji, perkembangan embrio, dan perkecambahan. Sedangkan hormon sitokinin ini berperan dalam pembelahan sel yang merangsang pembentukan akar dan cabang tanaman. Masuk ke faktor eksternal. Faktor eksternal ini bisa berupa kondisi lingkungan tempat tumbuhan ini tumbuh, seperti cahaya matahari, air, tanah, kelembapan, suhu, dan nutrisi. Sinar matahari ini sangat berpengaruh untuk proses fotosintesis. Sedangkan air dan kelembapan ini sangat berpengaruh dalam mengatur proses penguapan.
Suhu pun demikian juga berpengaruh dalam proses fotosintesis, penguapan, pernafasan, dan juga penyerapan air. Kemudian tanah dan nutrisi ini juga sangat mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan, karena dari tanahlah tumbuhan memperoleh nutrisinya. Baiklah, itu saja materi tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Berikutnya, di video berikutnya sudah masuk bab 2, yaitu tentang sistem koordinasi, reproduksi, dan homeostatis manusia. Baiklah, sampai di sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.